Selamat siang rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin tanggal 28 November tahun 2022. Rekan trader, di penghujung bulan November yang sangat luar biasa, di permulaan minggu yang sangat dahsyat, saya hadir lagi membawakan analisa harian buat rekan trader semuanya. Di mana analisa yang saya bawakan ini, saya selalu berharap supaya ada sedikit gambaran buat rekan trader dalam trading. Terima kasih karena video kemarin tentang analisa mingguan telah ditonton oleh rekan trader semuanya. Dan video kemarin itu adalah acuan untuk market yang terjadi selama satu minggu ini. Saya biasanya memberikan analisa mingguan selama satu minggu. Dan di tengah satu minggu itu kan ada setiap hari ada analisa-analisa hariannya. Dan biasanya apa yang saya prediksikan masuklah dalam peta pergerakan trading pada minggu ini. Oh, udah kayak perang aja pakai peta segala. Oleh rekan trader, minggu ini, hari ini, ya, akhir bulan ini, saya akan membawakan sedikit analisa harian kita yang sangat luar biasa. Dan saya membawakan sebuah tema yang sangat menarik, ya. Tema kali ini saya akan mengangkat tentang pelemahan yang terjadi pada emas akibat situasi yang terjadi di China. Nah, ini dia. Kita lihat dulu ke gold. Mana itu platformnya? Nah, ini dia. Oke, rekan trader bisa lihat di sini. Kenapa saya ambil tema yang sangat luar biasa ini? Karena kalau kita lihat rekan trader, ini prediksi gold mingguan saya ya. Saya kemarin memang berasumsi bahwa gold ini sebenarnya naik udah nggak tinggi lagi, udah sekitaran sini aja, setelah itu dia akan turun. Dan saya berasumsi kalau dia turun kan dia rencana turunnya itu saya berasumsi dia bisa turun minimal di 1737, lanjut terus dia akan turun ke 1722, dan apabila terjadi penurunan dahsyat yang sangat luar biasa pada minggu ini, dia bisa turun sampai ke 1710. Kenapa saya bilang penurunan dahsyat sampai minggu ini? Pertama, kalau kita lihat kalender ekonomi pada minggu ini sangat mahadahsyat. Hari Rabu, hari Kamis, dan ditutup oleh hari Jumat, itu hari-harinya dolar Amerika. Yang saya khawatirkan adalah terjadi penguatan terhadap dolar Amerika sehingga membuat pelemahan yang sangat dahsyat terhadap beberapa pasangan mata uang, termasuk salah satunya adalah gold atau emas. Kita bisa lihat di sini secara teknikal aja, kita udah bisa lihat di sini sebenarnya ini kan tendensi yang terjadi, kemungkinan besar dia bisa naik ya secara teknikal, karena kita lihat RSI-nya ini berada di level terbawah ya, oversold. Jadi ada kemungkinan besar dia akan naik. Nah, tapi sebenarnya kita tidak berbicara masalah ini. Saya lebih terfokus dalam apa yang terjadi pergerakan dari gold pada hari ini ya, karena pelemahan yang sangat luar biasa dipicu oleh ya kejadian yang terjadi di China. Kalau rekan trader lihat ya, harga gold, harga emas memudar setelah dalam minggu ini ya, dari hari kapan ini? Hari minggu kemarin ya. Dia naik sampai menyentuh ke level yang paling tertinggi ya. Di sekitaran berapa ini? Dia sempat menyentuh ya sampai di level sekitar level 1756. Rekan trader bisa lihat hari ini terjadi pembalikan arah dan dia mengalami pelemahan. Sempat tadi pagi dia menyentuh di level paling terendah di seputaran, taruhlah di seputaran sini ya, 1745 ya. Nah, bagaimanakah pergerakan dari gold hari ini? Kalau kita lihat gold hari ini dengan tendensi harian lebih banyak mengalami pemudaran, hal ini dipengaruhi karena pertama, ya, market menghindar risiko yang terjadi, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kekhawatiran virus corona yang terjadi di Tiongkok, China. Nah, inilah yang menjadi sentimen di mana pasar sangat berhati-hati, terutama nanti menjelang rilis data ekonomi
yang akan dikeluarkan mulai dari hari Rabu, hari Kamis, sampai hari Jumat. Nah, ini dia. Ini dia ya. Ini dia yang harap diperhatikan. Karena nanti hari Jumat ada pidato dari Gubernur Sentral Bank Amerika, Jerome Powell, ya. Akan ada non-farm nanti pada pukul 19.30. Nah, tapi yang paling utama adalah gold ini dia mengalami penurunan karena kondisi virus yang terjadi di China. Ya, ini harap diperhatikan. Virus di China terus meningkat, ya, dan protes terhadap kebijakan nol COVID, pemerintah semakin memperkuat pesimisme pasar yang terjadi, sehingga membuat tekanan pada harga emas. Ya, kalau rekan trader lihat ya, informasi ini China sama Amerika kan, ya kita tahulah mereka seperti kayak gimana ya. Nah, si Biden bilang buat China bahwa rakyat China, pemerintah China untuk menghadapi COVID, ya, bukan dilakukan pembatasan, tapi diperbanyak, ya. Saya lupa lagi namanya. Ini ya diperbanyak obat-obat lah, suntikan-suntikan. Nah, itu dia, ya, itu dia. Oleh karena itu, dengan kebijakan nol COVID yang dilakukan menjadi permasalahan yang sangat besar, karena dengan adanya hal tersebut, ya, pembatasan diatasi, akhirnya kan pekerjaan merasa terganggu dan lain-lain, ya. Nah, itulah yang membuat kenapa harga dari gold melambung, mengalami pelemahan yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa gold orang China, ya, pengguna gold yang paling terbesar, ya. Kita lihat aja bahwa laporan yang diterima COVID-19 di China sepanjang hari hampir menuju 40.000, ya. Itu mulai hari Sabtu kan trader. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan yang sangat ketat membatasi penyebaran, ya, karantina yang dilakukan, inilah yang menjadi alasan sehingga banyak protes yang dilakukan, sehingga membuat perekonomian di di China sedikit terganggu. Mata uang cuan melemah di tengah protes COVID, ya. Langkah-langkah anti COVID pecah di China, bentrok masyarakat terjadi. Nah, ini dia, ya. Banyak yang bilang ingin supaya pelonggaran kebijakan zero COVID dilakukan, ya, tapi China dengan kekuatan yang sangat dahsyat, ya, dia terus bekerja sesuai dengan aturan dari negara. Inilah yang menjadi alasan kenapa pelemahan terjadi di mata uang Cina, yuan, dan gold. Nah, ini menjadi alasan hal tersebut, ya. Oleh karena itu rekan trader, dari sini kita udah bisa lihat dengan jelas gold masih bisa mengalami pelemahan pada hari ini, dan kita akan lihat sampai besok hari seperti kayak gimana. Karena kalau saya lihat juga ya tendensi pelemahan masih bisa terjadi, makanya saya bilang pelemahan ini minimal dia bisa turun sampai di 1725. Kalau menurut saya ya, kemungkinan besar minggu-minggu ini dia bisa sampai ke 1725 atau 1726. Bisa dia, ya. Apabila memang kebijakan masih tetap diberlakukan di China, dia bisa kayak gitu. Apalagi dolar Amerika ada sedikit tendensi mengalami penguatan. Nah, ini dia. Pasar wait and see menjelang rilis berita yang sangat besar pada minggu ini. Oke rekan trader semuanya, demikianlah ya prediksi tema kita hari ini tentang pelemahan yang terjadi di gold diakibatkan karena kericuhan yang terjadi kondisi situasi politik di Cina.
Oke, sekarang kita masuk ke analisa teknikal kita, rekan trader. Seperti biasa, kita masuk dari indeks dolar Amerika. Rekan trader, pergerakan indeks dolar Amerika pada hari ini kita udah tahu bahwa hari ini pergerakan indeks dolar Amerika pada saat masuk di pasar Eropa Asia dia mengalami penguatan, tapi perlahan namun pasti kita akan lihat agak sedikit berguncang dan sekarang wait and see, tapi saya masih tetap bisa bilang bahwa tendensi bullish masih bisa sangat kuat terhadap mata uang ini. Bagaimanakah pergerakan dia ke depan, rekan trader? Ya, sabar kalau saya lihat. Nah, ini dia. Nah, kalau saya lihat di sini secara teknikal dia masih bisa turun, rekan trader. Tapi secara garis besar dia bisa naik. Nah, oleh karena itu saya berasumsi bahwa untuk saat ini mungkin dia bisa turun minimal penurunan dia itu kalau menurut saya bisa sampai di arah sini malahan 105.983 ya, dia masih bisa turun situ. Tapi setelah itu tendensi kenaikan sangat kuat dan saya bisa bilang bahwa dia masih bisa naik sampai di 106.450. Oleh karena itu saya coba beranalisa bahwa pergerakan dia itu di seputaran sini, rekan trader. Saya tidak mau bilang dia bisa naik sampai di atas ini. Menurut saya jauh sekali ini, apalagi menurut saya jauh. Naik sampai di sini terlalu jauh menurut saya. Saya lebih senang berasumsi bahwa penurunan dia itu kenaikan sampai di 106.450 dan apabila terjadi penurunan, saya berasumsi bahwa penurunan dia di 105.072. Oke, sekarang rekan trader kita masuk di Euro USD. Bagaimanakah pergerakan dari Euro USD, rekan trader? Untuk Euro USD sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa pergerakan dari Euro USD adalah sebagai berikut. Euro USD tendensi hari ini Euro USD ya, setelah pasar Asia dia mengalami pelemahan, perlahan namun pasti Euro USD agak sedikit mengalami penguatan ya. Tapi kalau kita lihat tendensi secara teknikal kayak gini ya tidak tertutup kemungkinan dia akan turun, rekan trader. Tapi kita akan lihat ya. Anggaplah sekarang dia ini lagi mengalami kenaikan ya. Bullish, sabar. Nah, ini dia. Anggaplah dia mengalami bullish. Kalau menurut analisa saya, bullishnya dia ini tidak terlalu tinggi banget. Kalau saya bisa bilang bahwa ketinggian bullish dia ini mungkin paling tertinggi itu cuma sampai di level sini, rekan trader. Setelah itu dia akan berbalik arah. Oleh karena itu, saya bisa berasumsi bahwa dia ini akan bergerak mungkin, nah seputaran sini. Ya, ini dia. Saya kasih tanda dulu. Nah, dia akan bergerak di antara 1.03478 sampai 1.03892. Ini adalah pergerakan dari Euro USD pada hari ini. Tapi ingat rekan trader, ingat ini saya kasih sedikit masukan buat rekan trader ya. Harap diingat rekan trader karena hari ini kalender ekonomi sangat membantu juga terhadap pergerakan dari Euro USD, rekan trader. Kita bisa lihat di sini nanti ya, nanti malam pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat ada statement dari Gubernur Sentral Bank Europe, Christine Lagarde. Ya, ini harap diperhatikan. Nanti sebelumnya ada pidato dari ECB, Matt Powell. Ini harap diperhatikan juga rekan trader. Ini harap diperhatikan. Tapi secara garis besar yang harap diperhatikan adalah pidato dari Gubernur Sentral Bank England, Europe ya. Ini harap diperhatikan. Nah, oke. Hari ini nggak terlalu banyak berita, nanti besok ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa saya berasumsi bahwa pergerakan dari Euro USD ini kalaupun terjadi kenaikan dia paling tertinggi di 1.03892 dan di saat mengalami penurunan dia itu dia bisa turun sampai di 0.3478 ya. 3478 walaupun apabila terjadi kelanjutan ya mungkin di daerah sinilah ya 1.03357. Nah, itu dia. Oke, bagaimana selanjutnya pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa pergerakan dari pound sterling adalah sebagai berikut rekan trader. Untuk pound sterling angka saham dolar, kita bisa lihat di sini bahwa pound sterling pergerakannya masih tetap sama ya. Kita bisa lihat di sini tendensi yang terjadi ya.
tendensi yang terjadi kalau saya lihat di sini memang ya tendensinya bullish, walaupun tadi di pasar Asia dia bearish ya. Dia sekarang agak mengalami bullish. Tapi kita akan lihat bagaimanakah pergerakan dia. Nah, ini dia bullish. Waduh, kalau menurut saya bullish seperti kayak gini dia masih bisa naik ini ya. Kalau saya lihat di sini dia kemungkinan besar dia masih bisa naik nih sampai di level sini rekan trader. 1.20902, tapi harap hati-hati. Bisa terjadi penurunan balik lagi. Nah, saya berasumsi dia bisa turun sampai di level sini. 1.20258. Oleh karena itu saya coba berasumsi bahwa pergerakan dia itu di sekitaran sini rekan trader. 1.20258 sampai 1.20902. Di sini aja pergerakan dia di tengah-tengah ini aja ya. Untuk bisa naik lagi sampai ke level tertinggi, misalnya sampai level sini, saya tidak yakin, saya nggak yakin dia sampai di sini ya. Tapi kalau dia turun sampai di bawah, saya yakin ya. Mungkin kalau dia naik sampai level sini udah bonus ini. Dan saya nggak yakin, saya lebih yakin dia sampai di sini, setelah itu dia balik arah. Dan penurunan dia balik arah itu dia minimal kalau dia balik arah, langkah pertama yang akan dicapai cuma di level sini ya. Nah, level sini. Nah, nanti kalau dilanjut terus dia akan turun di 1.20258. Itu yang paling tertinggi. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold rekan trader? Untuk gold rekan trader, kita bisa lihat di sini bahwa gold, arah pergerakan dari gold adalah sebagai berikut. Gold hari ini, tendensi gold hari ini masih sangat kuat terjadi pelemahan. Gold kuat terjadi pelemahan ya, dan kita bisa lihat tendensi bearish sangat kuat akan terjadi pada gold. Kita akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada gold rekan trader. Di sini kita bisa lihat rekan trader. Kalau saya asumsi ya, gold ini masih bisa naik paling maksimal itu sampai di level sini rekan trader. 1755. Itu menurut saya dia masih bisa naik. Masih bisa naik sampai 1755. Dan bisa terjadi penurunan dia yang paling maksimal itu di daerah sini. 1748 ya. Saya tidak mau bilang dia turun sampai di level sini, menurut saya jauh banget, tapi penurunan dia masih bisa terjadi sampai 1746 ya. Nanti kalau dia lanjut lagi ke level bawah sini ya itu udah masalah lain ya. Tapi kalau menurut saya seperti kayak gitu. Jadi saya bisa berasumsi bahwa pergerakan dia itu di seputaran sini rekan trader. Nah, ini dia sampai sini. Nah, nanti kalau ada sedikit penembusan menurut saya yang paling maksimal itu di sini malahan di seputaran 1743.41. Tapi secara garis besar dia akan bergerak antara 1746.68 sampai 1755.16. Oh, kita lanjut di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pergerakan dari USD Yen Jepang rekan trader semuanya? Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat di sini bahwa pelemahan sangat kuat terjadi pada hari ini, tendensi bearish sangat kuat dan saya sudah memprediksikan dia akan sudah turun. Nah, ini dia rekan trader. Nah, ini ya. Saya tidak mau bilang dia terlalu jauh sampai level sini, menurut saya jauh sekali. Saya lebih sepakat kalau penurunan dia itu sampai di level yang paling terendah di 138.106 di sini. Itu aja. Dan kalau terjadi kenaikan dia yang paling maksimal ya daerah sini rekan trader. 138.968. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa arah pergerakan dia pada hari ini adalah di seputaran sini. Nah, ini dia nih. Ya, antara 138.106 di sini ya. Inilah, taruhlah di sinilah. Nah, 138.106 atau 111 lah ya. Nah, dan nanti kalau terjadi kenaikan dia bisa naik sampai di 138.968. Untuk dia bisa sampai ke daerah sini menurut saya ini bonus banget, tapi saya tidak terlalu yakin dia bisa turun sampai di daerah sini ya. Saya tidak terlalu yakin dia bisa turun sampai di level sini. Oke, rekan trader semuanya. Demikianlah analisa yang saya bawakan pada hari ini ya. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa menambah sedikit wawasan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetap semangat rekan trader, analisa terus. Jangan lupa analisa. Kekuatan kita hanya di analisa kita. Jangan mendengar A, B, C, D. Boleh dengar, tapi analisa lagi. Ya. Trading tanpa analisa ibarat masuk peperangan tanpa kita mengetahui siapa lawan kita. Akhirnya mati sia-sia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Terus dan terus bersama Amarket. Salam Profit Indonesia.